Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur siang hari ini semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita di tengah kesibukan sama-sama. Sembari kita berqailulah, beristirahat siang, kita sejenak mengambil hikmah dan faidah, berzikir, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun juga sunnah Rasulullah yang mulia yang menjadi tuntunan untuk kita, baik yang ini kaitannya dengan hikmah berkenaan dengan masalah akidah dan tauhid kita, atau hal-hal lainnya yang tentunya ini penting untuk supaya kita lebih kuat dalam melaksanakan ibadah, supaya lebih istiqomah, atau setidaknya kita bisa mempertahankan stabilitas keimanan kita. Dengan apa? Tentunya dengan senantiasa terus agar kita ada dalam akidah, ada dalam tauhid yang menjauhkan kita dari berbagai macam kekufuran atau jatuh dalam kesyirikan. Kali ini sebagai konsekuensi dari sebuah tauhid kita adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dari apa? Dari segala macam perkataan-perkataan yang menurut pandangan syariat bisa jatuh ke dalam kekufuran, bisa jatuh dalam kesyirikan. Menjaga diri kita, lisan kita agar ada dalam kejujuran yang Rasulullah SAW sebutkan, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka kalian wajib jujur, karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kalian menuju kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada kalian memasukkan ke dalam surga. Nah, di dalam pembahasan tauhid ada yang disebut seseorang bisa jatuh dalam kesyirikan karena sebab sumpahnya. Kok bisa dia bisa dikatakan syirik karena sebab sumpahnya? Karena dia ketika bersumpah tidak lagi menggunakan lafaz Allah, tetapi dia bersumpah dengan selain nama Allah. Seperti ada yang bersumpah begini, demi Allah, demi Rasulullah. Kira-kira sumpahnya benar atau tidak? Demi Allah, demi Rasulullah, kira-kira sumpahnya benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Loh, kan itu ada nama Allahnya. Ketika nama Allah disandingkan dengan nama makhluknya, sekalipun itu nama Rasulullah SAW, tetap saja tidak diperkenankan, karena sama saja kita hampir menyamaratakan antara Khaliq dengan makhluk.
yang Rasulullah SAW sebutkan, aja'altani lillahi nida, apakah engkau hendak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ada seorang sahabat berkata, terserah Allah dan terserah engkau wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, Qul masya Allah, katakan terserah Allah saja, atas kehendak Allah saja. Atau kalau mau, Qul masya Allah thumma syi'ta, katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak engkau wahai Rasul. Jadi jangan disamakan, disejajarkan antara makhluk dengan Khaliq. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka, siapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Maka kalau orang bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ini masih kita dapati orang yang bersumpah masih dengan Rasulullah, nama Rasul. Lebih parah lagi, ada yang bersumpah dengan demi ibu dan bapak saya, demi matahari, boleh? Demi malam ketika menyelimuti, boleh? Tidak boleh. Jadi kalau mau bersumpah ya dengan nama Allah saja. Karena huruf sumpah di dalam kitab Jurumiyah disebutkan huruful qasami wa hiya al-waw wal ba wa ta. Huruf qasam itu, huruf sumpah itu ada 3. Waw, ba, ta. Maka ketika seseorang bersumpah biasanya menggunakan wallahi, billahi, tallahi, cukup. Enggak ada seseorang bersumpah dengan nama bapaknya atau nama makhluk atau nama istrinya dan seterusnya, atau nama Rasulullah SAW sekalipun tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah itu di dalam Al-Quran kita dapati, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal asri, demi masa, wal tini wal zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu ada. Itu siapa yang bersumpah? Yang bersumpah siapa? Allah. Maka kalau yang bersumpah Allah dengan menggunakan nama makhluk, ini tidak mengapa. Tetapi ketika makhluk bersumpah dengan nama makhluk, maka ini yang tidak diperbolehkan. Lagi pula Allah Tabaraka wa Ta'ala hendak bersumpah dengan apapun, itu haknya Allah, hak prerogatif Allah. Dan bukan Allah yang ditanya, tetapi Allah yang bertanya. Allah yang bertanya kepada kita, bukan kita yang bertanya kepada Allah. Allah yang menghakimi, bukan makhluk yang menghakimi Khaliq. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau bersumpah dengan nama matahari, dengan waktu, yang sebagaimana kita dapati di dalam Al-Quran, wallahu a'lam, ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita tidak boleh. Sekalipun memang ini banyak sekali orang yang bersumpah, ini yang kadang-kadang untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya, ya, untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Bahkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah kemudian tidak tunaikan, dia tidak tunaikan. Misalnya begini, ada orang yang menyebut nama Allah, demi Allah nanti saya akan datangi dia, demi Allah nanti saya akan kunjungi dia. Tapi ternyata dia tidak kunjungi, padahal dia telah menyebut nama Allah. Maka dia terkena jatuh dalam kifaratul yamin, kifarat sumpah, yang di dalam Al-Quran juga disebutkan, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah
Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang tidak kalian maksudkan untuk bersumpah, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menghukum kalian karena sebab sumpah-sumpah yang disengaja. Seorang bersumpah, demi Allah, nanti saya hendak melakukan ini, demi Allah saya akan mengerjakan ini, tetapi ternyata dia tidak kerjakan, berarti dia melanggar sumpah. Bagaimana cara taubat melanggar sumpah? Maka dia harus melakukan kafaratul yamin. Apa kafaratul yamin? Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89 disebutkan, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka kifarat dosanya dia harus memberikan makan kepada 10 orang miskin. Hati-hati nih Pak, masalah sumpah. Kita asal sumpah menyebut nama Allah, ini tidak diampuni kecuali kifaratnya, agar supaya diampuni dosanya, dia memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Atau fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kalau nggak kasih makan, dia kasih pakaian. Kalau nggak bisa, memerdekakan budak. Kalau yang tadi semuanya nggak bisa dikerjakan, fasyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum, maka dia harus berpuasa selama 3 hari. Ini yang disebut dengan kafaratul yamin. Ini sekarang kan sudah jadi tren. Apa sekarang sumpah, nggak dimintain sumpah, seakan-akan dia ucapkan untuk membenarkan apa yang dia lakukan, padahal bisa jadi yang dia kerjakan itu salah. Kemudian demi menutupi kesalahannya, maka kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang tidak diperkenankan. Bahkan ketika seseorang bersumpah, sumpahnya yang itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun memang nanti di dalam Islam itu ada yang disebut dengan mubahalah. Ada yang pernah dengar mubahalah? Mubahalah itu saling melaknat satu dengan yang lain. Dengan untuk kasus apa? Kasus yang sulit untuk membuktikan sebuah kebenaran. Jadi ada 2 orang yang berselisih. Dua-duanya ini mengaku kalau mereka ini benar, tetapi tidak ada bukti yang kuat. Tidak ada bukti seperti untuk membuktikan, misalnya seperti pembuktian ada seorang yang disantet. Orang tahu kalau yang nyantet itu adalah si A misalnya, tapi kan orang tersebut tidak bisa membuktikan bukti yang valid kalau memang si A itu nyantet dia. Gimana cara membuktikannya? Nggak ada, susah. Orang misalnya dalam bentuk gaib, atau kalau misalnya ada api yang tiba-tiba datang malam hari, ternyata dari tempatnya nampak dari rumah si fulan, kemudian datang ke tempat si fulan. Besok nanti mau menjelaskannya bagaimana? Nggak bisa. Ketika ternyata ada hal-hal yang sulit untuk dibuktikan, maka ada yang disebut dengan mubahalah. Mubahalah itu saling melaknat. Sebagaimana ini yang pernah terjadi mungkin di zaman sekarang, yang ini kekinian, pernah ini dilakukan oleh Syekh Saunatullah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi dari firqah Ahmadiyah. Syekh Saunatullah berdebat dengan Mirza Ghulam Ahmad. Setelah panjang lebar berdebat, Mirza Ghulam Ahmad dia mengaku sebagai nabi, dia juga punya kitab namanya Tazkirah. Setelah didebat terus oleh Syekh Saunatullah, di ujung perdebatannya maka dilakukanlah mubahalah.
Bagaimana mubahalahnya? Dikumpulkan keluarganya yang kemudian saling melaknat. Kalau memang aku yang salah, biar laknat Allah turun kepada saya. Dia pun mengatakan, kalau saya yang salah, maka laknat Allah turun kepada saya. Lantas kemudian ternyata Mirza Ghulam Ahmad setelah melakukan mubahalah itu, dan ini masuk riwayatnya dan artinya terkenal kabar ini, bahwa Mirza Ghulam Ahmad mati di WC dalam keadaan terkena penyakit kolera dan dia membusuk. Karena apa? Karena sebab mubahalah setelah Syekh Saunabullah. Ya, bersama dengan Syekh Saunabullah membuktikan siapa yang benar. Adakah Firqah Ahmadiyah ini benar ataukah saya yang benar, kata Syekh Saunabullah. Kalau memang engkau yang salah, maka biar laknat Allah mengenai Anda, dan kalau saya yang salah, biar laknat Allah turun kepada saya. Dan ternyata Syekh Saunabullah masih hidup beberapa tahun. Bahkan disebutkan, ya, ada yang mengatakan sampai 40 tahun berikutnya Syekh Saunabullah masih hidup. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad tidak lebih daripada setahun dia mati. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mubahalah ini sempat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Madinah. Tiba-tiba ada 14 orang Nasrani dari Najran, kemudian datang, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kalian hendak masuk Islam? Apa kata mereka orang Nasrani? Saya lebih dahulu masuk Islam daripada Anda. Apa buktinya? Saya telah mempercayai Isa. Saya telah meyakini Isa, bahwa Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Apa yang membuktikan bahwa Isa itu adalah anak Allah? Maka kemudian singkat cerita berdebat antara Rasulullah SAW dan orang atau 14 orang Nasrani dari Najran tersebut. Maka kemudian ini juga menjadi sebab turunnya Al-Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-59 dan yang ke-61. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam, yaitu dari tanah. Kemudian Allah berfirman, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Lantas kemudian didebat dengan tenang oleh Rasulullah SAW. 14 orang Yahudi Nasrani tersebut lantas kemudian ditantang untuk bermubahal. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa anfusakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al laknatullahi 'alal kadzibin. Kemudian ternyata Rasulullah SAW menantang orang Nasrani untuk bermubahalah. Kemudian orang Nasrani kemudian takut dan enggan. Wah, kalau diajak bermubahalah kemudian nanti mubahalahnya adalah doa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia seorang nabi, maka laknat akan turun kepada kami, kata orang Nasrani. Maka kemudian Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabat namanya Ubaidillah, yang ditunjuk bahwa ini adalah ada aminu hadhihi ummah, ini adalah kepercayaan umat ini, kata Rasulullah SAW. Silakan bermubahalah, yang kemudian diperintahkan untuk mengumpulkan anak-anaknya, istrinya, keluarganya. Maka mubahalah itu dikerjakan di tempat yang lapang, di mana masing-masing mengumpulkan keluarganya agar menjadi saksi. Bukan untuk membahayakan keluarga dan anak-anaknya, bukan, tetapi untuk supaya bisa menjadi saksi. Kalau saya salah, biar laknat kepada saya, biar laknat Allah menimpa saya. Dan begitu pun sebaliknya.
Maka Ibnu Abbas sebutkan, dan tidaklah setelah mubahalah tersebut terjadi kecuali mereka kehilangan hartanya, maka mereka kehilangan keberkahannya. Tidak disebutkan bentuk mubahalah atau bentuk laknatnya, tidak. Biarkan Allah saja. Kalau saya salah, saya sebutkan misalnya apa, saya mati dadakan misalnya. Enggak. Tidak seperti sumpah-sumpah yang terjadi pada zaman ini, seperti sumpah pocong ya. Iya, sumpah pocong. Sumpah pocong itu gimana sih? Kafani. Iya, dikafani, tapi nggak di kuburan kan, enggak ya? Iya. Mau di mana saja, di masjid, kemudian dia dikafani, kemudian dia bersumpah kalau dia tidak melakukan itu. Ini beda sekali. Ini bukan mubahalah. Dan di dalam Islam itu tidak ada sumpah pocong, tidak ada. Yang ada adalah mubahalah, sebagaimana mubahalahnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sempat kemarin ini baru dapat kabar seorang yang dia membela LGBT. Dia katakan, kalau LGBT ini diharamkan atau pernikahan sesama jenis ini diharamkan, maka Allah akan turunkan kepada saya hujan dari langit berupa bebatuan. Buktinya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Oh, dia datang seperti itu. Jadi gimana? Pernikahan sama jenis itu boleh? Boleh. Kalau tidak boleh, niscaya diturunkan laknat dari Allah berupa hujan dari batu yang menimpa kami. Tapi ternyata tidak. Nah, singkat cerita, kemarin ada yang bermubahalah. Ya, saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Kalau ternyata tidak dalam bentuk batu yang Allah turunkan kepada dia, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut, tetapi Allah akan turunkan kepada mereka laknat berupa apa? Hilangnya keberkahan. Mereka akan dicelakakan, mungkin hilang hartanya, bangkrut usahanya, dalam urusan dunianya. Itu dalam bentuk laknat Allah. Bukan kita yang menentukan, bukan. Biar Allah saja yang menentukan laknatnya. Begitu mubahalah. Mubahalah itu demikian. Dengannya maka kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ini sumpah-sumpah pocong. Iya, dandannya pakai pocong begitu. Ada lagi yang di kuburan, ada lagi yang di masjid. Ini dari mana asal-usulnya? Dalam Islam itu tidak pernah ada sumpah pocong. Yang ada adalah mubahalah, saling melaknat. Itu pun mengikuti tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau sebutkan, ya, wa mimma urifa bitajribah anna man ba'ala wa kana mubtilan. Berdasarkan pengalaman orang yang melakukan mubahalah di kalangan pembela kebatilan, Imam Ibnu Hajar sebutkan dia tidak bertahan lebih dari setahun sejak hari mubahalah. Lihat saja, ada laknat yang Allah turunkan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya caranya Allah dan mengikuti kehendaknya Allah. Bahkan saat itu juga ternyata melakukan mubahalah. Saya mengalami sendiri bersama orang hidup lebih daripada 2 bulan. Dia tidak bertahan hidup lebih daripada 2 bulan, mati dia. Mubahalah itu, atau tidak lebih daripada setahun. Itu yang menurut pengalamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, makanya ketika kita bersumpah hendaknya memang mesti hati-hati. Ketika ternyata sumpah atau satu keadaan, satu kejadian yang ini sulit dibuktikan, maka lakukan mubahalah, dan ini tidak mengapa. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan hendaknya ketika seseorang bersumpah, ya bersumpah dengan sesuatu yang benar, bukan dengan sesuatu yang dusta. Yang ini berarti dengan sumpah palsu. Ya, dan ini mubahalah ini banyak dan mulai ramai di Indonesia ya, kasus-kasus seperti kasus tipikor dan pidana korupsi.
Ya, ada yang berani mengatakan begini, ada yang berani mengatakan begitu. Kalau saya salah, saya siap begini dan begitu. Wallahu ta'ala wa'ala. Ini berkenaan dengan masalah perkataan. Dengan masalah perkataan. Dan hendaknya seseorang ketika hendak melakukan mubahalah ini harus dalam hal yang besar, khususnya yang berkenaan dengan masalah akidah. Bukan masalah urusan sendal hilang. Mana buktinya kok situ nuduh saya ambil sendal Anda? Nggak ada bukti. Ya udah kita mubahalah aja, yuk. Nah, ini mau urusan terlalu kecil, masalah urusan sendal. Nggak usah mubahalah. Ya. Dan memang Ibnu Abbas mengomentari seorang Nasrani Najran tadi yang berdebat dengan Rasulullah SAW yang kemudian melakukan mubahalah. Walau kharajal ladzina yubahiruna Rasulullah SAW la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Ada orang yang berani bermubahalah dengan Rasulullah SAW, tentu mereka semua pulang dan semua harta keluarganya akan hilang habis. Nah, ini berkenaan dengan masalah sumpah yang ini mestinya hati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dan kalau mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan nama makhluknya, sekalipun menggunakan nama Rasulullah SAW. Kalau kita masih mendengar demi Allah, demi Rasulullah, Rasulullahnya jangan dibawa, cukup demi Allah saja, karena dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ini bahkan kita masih dapati kiainya masih begitu, bersumpah dengan nama Rasulullah. Beliau memang makhluk yang mulia, seorang manusia yang masuk, tapi tidak boleh digunakan untuk bersumpah. Allah Ta'ala. Ada diskusi? Kami persilahkan. Ya. Allah yang mau bertanya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, saya pernah diajarin orang, daripada ribut dengan istri, lebih baik kita sumpah. Katakan demi Allah enggak benar. Itu kira-kira gimana Pak? Ini untuk menghindari dengan istri kan? Iya, itu satu. Yang kedua, beberapa waktu lalu kita dipanggil oleh DPR. Di situ sebelum sidang, kan pimpinan sidangnya itu menaikkan sumpah dulu buat orang sebelum diminta keterangan. Nah, tapi yang pimpinan sidang ini mengambil sumpah selain agama Islam juga sumpah-sumpah yang lain, agama Hindu, Buddha, tapi dia dibacain. Nah, orang tersebut seperti apa hukumnya? Iya. Dan kalau memang itu salah, harusnya ada yang mengingatkan pimpinan sidang itu nggak benar gitu. Iya. Baik, untuk yang pertama ini berkenaan dengan perselisihan suami dengan istri yang terkadang ditakutkan atau dikhawatirkan ini terjadi perselisihan atau katakanlah malah jadi berantem besar gitu. Maka kemudian kita kadang berbohong. Justru kata Nabi SAW begini, dalam hadis disebutkan, la aqudahu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulul qaul wa la yuridu bihi illa al-islam wa ar-rajulu yaqulu fil harbi wa ar-rajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Aku tidak menganggap berdusta orang yang mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Yang pertama, yang kedua seorang yang berada dalam peperangan, dan yang ketiga perkataan suami terhadap istrinya. Maksudnya apa? Ini yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu ketika dia mengatakan sesuatu, tauriyah itu mengatakan sesuatu yang dianggap oleh si pendengar beda dengan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita katakan sesuai dengan kenyataan. Contoh, tauriyah begini. Tiba-tiba ada orang yang dizalimi, kita sedang nongkrong di jalan. Tiba-tiba orang tersebut lari di depan kita, ngumpet, kita lagi duduk. Tiba-tiba dia ada orang yang mau menzalimi, nanya kepada kita, tadi ada orang yang lari di depan Anda nggak? Ada orang yang lewat di depan Anda nggak? Terus kita katakan sambil berdiri, selama saya berdiri nggak ada tuh yang lewat dan lari di depan saya. Orang ini dusta atau tidak?
Dusta apa tidak? Jeli Pak, yang jeli Pak. Tadinya dia duduk. Tadinya dia duduk. Kemudian dia berdiri. Selama saya berdiri di sini, nggak ada orang yang lari di depan saya. Dusta apa bohong? Dusta apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur. Jujur. Karena memang selama berdiri nggak ada yang lari. Selama pas tadi duduk memang ada. Ini namanya tauriyah. Strategi. Tapi itu hanya diberlakukan untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih atau melindungi orang yang hendak dizolimi, atau perkataan suami terhadap istri supaya tidak nampak. Nih kalau misalnya ketahuan, oh minta cerai. Boleh kita katakan sama. Ini kok ketawa ini? Wah ini udah punya dalil buat bohong nih kalau poligami. Udah pakai ini aja berarti dalilnya nih. Begini, perkataan seperti ini yang paling bagus kepada istri. Kita katakan kepada istri, engkau satu-satunya wanita yang paling tercantik di dunia ini. Padahal tadi lagi sama teman di jalan pas ngeliat kamu, ih cantik banget ya. Pas udah sampai rumah, bilang sama istri begitu, nggak apa-apa kalau itu. Istri bilang lebay. Mending kalau lebay, gombel, bukan gombal lagi, gombel loh. Justru balik nanya, kok tumben? Makin curiga lagi. Makin curiga lagi. Nah, ini yang disebut dengan tauriyah. Ini apa? Ini gombal syariah namanya. Gombal syar'i. Nggak apa-apa. Nanti dalam rangka mendamaikan atau dalam rangka supaya menjaga keharmonisan, ya dijaga perkataannya. Ya jangan mudah mengucapkan nama Allah. Jangan mudah mengucapkan nama Allah. Yang pasti untuk dalam rangka supaya istri jangan marah. Kemudian terjadi perselisihan yang terus larut. Masalahnya kadang ditantang. Benar demi Allah, demi Allah. Berarti istri nggak percaya kalau itu. Iya, udah krisis kepercayaan. Nanti ada Pak, sebenarnya nanti ini dalam bab li'an. Nanti ada ilah, tapi ini bukan dalam hal yang biasa. Ketika nanti ada yang disebut dengan menuduh istrinya zina. Nah ini baru nanti ada yang disebut dengan ilah ya. Dan li'an. Tapi nanti ini pembahasannya tersendiri. Tapi kalau cuma karena hal-hal sepele begitu, sumpah loh, udah pakai gitu aja, nggak usah demi Allah, sumpah gitu aja udah. Toh bilang sumpah doang, kan nggak termasuk sah. Karena dikatakan bersumpah itu ya ketika menyebutkan nama Allah. Kalau cuma sumpah deh, itu kan nggak disebut sumpah demi Allah, enggak. Ketika sumpah demi Allah, nah baru sumpah. Bohong doang ya tadi. Nah berarti dia dusta, tetapi tetap mesti harus tauriyah, pakai siasat. Tauriyah, ya misalnya dengan perkataan, emang dari mana? Dari pasar tadi. Padahal sebenarnya memang dari pasar, tapi sebelumnya kesana dulu gitu. Tapi lewat pasar. Sumpah tadi dari pasar. Emang iya lewat pasar kan? Tauriyah itu namanya. Itu contoh saja. Ya, itu contoh tauriyah. Begitu. Nah, yang kedua ini berkenaan dengan sumpah jabatan. Ya tentu orang Islam ya bersumpahnya jangan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Hindu, orang itu ya karena mereka menggunakan agama masing-masing, ya itu diserahkan lagi kepada hakim. Serahkan kepada hakim sekalipun mereka bersumpah. Ini kan berlaku hanya untuk orang-orang Islam, ya, tentunya dengan menggunakan nama Allah. Tetapi ketika sumpah jabatan biasanya bukan sebab dengan sebut nama Allah. Dengan apa? Al-Quran. Boleh nggak bersumpah dengan menggunakan Al-Quran? Saya tanya, boleh nggak bersumpah dengan menggunakan Al-Quran? Nggak boleh. Sekarang saya tanya dulu, Al-Quran itu makhluk apa kalamullah?
bigairillah faqad asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah maka syirik. Maksudnya adalah makhluk. Seorang bersumpah dengan makhluk maka syirik. Nah sekarang saya tanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Kalimullah itu bagian dari nama dan sifat-sifat Allah. Berarti kalau bersumpah dengan isi Al-Quran maksudnya, maka sama bersumpah dengan nama dan sifat Allah. Maka dengan demikian bersumpah dengan ayat Allah atau dengan Al-Quran maka hukumnya boleh. Karena Al-Quran itu bukan makhluk, digunakan sebagai sumpah jabatan. Al-Qurannya ditaruh di atas demi Allah, yang dihitungnya demi Allah, dan demi Allah pakai Al-Quran pula di atas. Yang dihitung adalah demi Allahnya. Tapi kakinya yang satu sampai diangkat satu. Kenapa? Karena buktinya kakinya buat dilanggar. Biar enak mangkat, jadi sumpahnya gak sumpah beneran. Tetap aja yang dilihat bukan kaki ngangkat satu atau tidak, yang dilihat adalah lisan atau ucapannya. Dia sudah dikategorikan sebagai demi Allah. Ternyata dia melanggar dan dia ketangkap sama KPK misalnya, ternyata dia korupsi, berarti dia sudah melanggar juga Pak, sumpah jabatannya. Cara taubatnya berarti dia juga harus tadi kifarat sumpahnya memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kata orang korupsi, gampang itu mah, cuma 10 orang doang kan. Orang korupsinya juga gede. Atau puasa selama 3 hari. Atau tadi berurutan ya, harus memberikan pakaian atau memberikan budak. Kalau tidak itu semua tidak bisa, berpuasa selama 3 hari. Adapun yang bersumpah tadi non muslim, ya dia tidak dikategorikan sebagai sumpah. Ya. Dia memang sudah syirik dan dia memang sudah kafir. Jadi itu dikembalikan kepada hakimnya nanti seperti apa nih, apakah memang mau diambil sumpah orang yang semisal tadi atau seperti apa. Itu wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang dilihat tetap nama Allahnya, yang dilihat nama Allah. Karena memang kita bingung pada mau sumpah gimana orang di negeri kita sesuai dengan agama masing-masing. Jadi ya campur baur akhirnya ya, karena kita sulit. Nah makanya boleh melakukan mubahalah dengan orang kafir nggak apa-apa. Mubahalah dengan orang kafir nggak apa-apa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang Nasrani dari Najran tadi. Kalau mau mubahalah aja tuh. Ini saya bingung masing-masing menggunakan saya demi Allah, Anda demi Yesus. Saya demi Allah, Anda malah demi Tuhan Anda. Nah bagaimana ini? Gak ketemu. Ya sudah, kalau mau bermubahalah. Nah kalau mau begitu, untuk bisa membuktikan sebuah kebenaran. Allah. Baik, ada lagi? Ya. Kalau mubahalah misalnya di seperti Indonesia pakai bukan negara agama gitu ya. Misalnya ada pertentangan, misalnya sebuah kelompok dengan kelompok lainnya. Itu bisa yang bisa memimpin mubahalah biasanya setingkat apa Pak? Apa Pak RT, apa ketua pengadilan tinggi, ya, apa saudaranya atau siapa yang bisa memimpin mubahalah itu? Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa mubahalah itu harus mengumpulkan keluarga. Tadi ayatnya faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa anfusakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Jadi dikumpulkan, boleh pakai RT masyarakat setempat, tapi dikumpulkan anak istrinya. Lalu di sana kemudian bermubahalah saling melaknat satu dengan yang lainnya. Selebihnya diserahkan kepada Allah, bentuk laknatannya seperti apa, dalam bentuk apa terserah Allah. Jadi ya masyarakat setempat aja, dia tentunya ya disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di situ, berani mengumpulkan anak istrinya, bermubahalah. Oh ini
Laknat Allah, laknat Allah ketika turun. Alhamdulillah. Dan itu sebagai bentuk nanti hukuman yang Allah segerakan di dunia, sebagaimana itu yang terjadi pada Rizalul Ahmad tadi. Mati dia di WC dalam keadaan terkena penyakit kolera, dihinakan dia setelah bermubahlah dengan saudara. Maka di Indonesia silakan kalau bermubahlah. Allah maha. Tapi beda kalau yang sekarang di negeri kita. Kalau saya korupsi, saya akan loncat misalnya, atau digantung di tiang Monas. Itu namanya bukan mubahalah, itu namanya nazar. Atau ada orang yang nazar, potong kuping saya kalau ini terjadi begini, ini namanya nazar. Dan nazar itu man nazar ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa orang yang bernazar karena ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Tapi siapa yang bernazar karena melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka jangan dilakukan. Sekalipun sudah bernazar mau potong kuping misalnya, saya akan potong kuping kalau misalnya si fulan bisa begini-begini, ternyata kejadian begitu, nah, gimana? Yo potong kuping. Apakah kemudian harus ditunaikan? Enggak, ini antara dosa. Kita zalim kepada tubuh kita, zalim kepada diri kita, maka tidak boleh kita memotong kuping kita. Atau digantung di tiang Monas, tetap aja itu tidak diperkenankan. Jadi nazarnya itu nazar yang syar'i. Kalau saya benar, saya akan melakukan ini, misalnya saya akan bersedekah, saya akan bagikan sembako misalnya, dan seterusnya. Yang semisal itu Allah a'lam tidak mengapa. Allah a'lam. Demikian, semoga Allah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan menjaga lisan kita terutama dari dusta, dan senantiasa menjadikan Allah, menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, dan senantiasa terpelihara dari kedustaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.